Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ahbabna fillah, duyufanal a'izza, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lanjutan hadis tadi, famarru bil jinazah. Jadi kata sahabat, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Famarru bil jinazah, maka datanglah jenazah. Jenazah datang masuk masjid. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berdiri. Ini salah satu dalil bahawa syariat ketika adanya jenazah maka dianjurkan kita berdiri. Hadis sahih dalam Bulughul Maram dijelaskan. Ketika ada jenazah lewat dianjurkan berdiri, atau ada jenazah di dekat kita dianjurkan kita berdiri. Kata Rasulullah, hatta tad'a, sampai jenazah tadi diletakkannya. Maka salah satu kesunahan yang alhamdulillah sampai hari ini dilakukan oleh masyarakat kita, ketika ada pelepasan jenazah itu kita berdiri. Memang itu syariatnya. Seperti itu syariat. Nabi berdiri. Datang jenazah hatta tad'a, sampai jenazah tadi diletakkan. Kemudian Nabi, para sahabat karena menengok Rasulullah berdiri, pada sahabat pun berdiri. Berdiri itu bukan maqamut ta'abbud, bukan makam, bukan tempat penghambaan diri. Ingat itu. Berdirinya seorang anak karena datangnya ibu bapaknya itu bukan berdiri maqamut ta'abbud, tapi maqamul akhlak. Boleh dan disunahkan. Ada orang tua datang atau tamu datang ke rumah kita, kita senang duduk, dianjurkan kita berdiri. Itu sunnah. Bukan menyembah dia, bukan. Tapi akhlak. Berbeda kalau ketika ada patung datang kemudian kita berdiri, itu baru maqamut ta'abbud namanya. Atau ada sesajian-sesajian dibawa, orang nak bawa sesajian, nak dilemparkan ke lautan, kemudian kita berdiri karena ta'zim kepada sesajian, ini baru syirik. Ini haram hukumnya ini. Tapi kalau ulama datang, orang tua kita datang, tamu datang, kemudian kita berdiri untuk memuliakan dia, ini bukan makam penghambaan diri, tapi makamul akhlak. Itu diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berdiri, sahabat pun berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mensolati jenazah ini. Ini salah satu dalil bahawa jenazah, salat jenazah itu dilakukan di masjid, tidak di rumah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan ada salat jenazah yang dilakukan di rumah. Di masjid. Kita baca hadisnya. Famarru bil jinazah. Lewat jenazah, Nabi berdiri dan Nabi mensolati. Fasa'alan Nabi, kemudian Nabi bertanya, hal alaihi dainun, apakah ini jenazah ini berhutang? Qalu, berkata mereka, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tidak ada hutangnya Rasulullah. Kemudian Nabi mensolati jenazah. Kita baca hadis ini sampai selesai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mensolati, kemudian Nabi pun duduk kembali. Jenazah ini dibawa. Famarru bil jinazati tsaniyah, tibalah jenazah yang kedua lagi ke masjid. Faqama Nabi, Nabi pun berdiri. Kemudian Nabi berdiri dan Nabi akan mensolati jenazah. Fasa'alan Nabi, kemudian Nabi bertanya ke jenazah yang kedua. Nabi bertanya kepada yang hadir, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini memiliki hutang? Qalu na'am, kata mereka orang yang banyak, ya ya Rasulullah. Kata Nabi, sallu, salatkanlah olehmu keluarga kamu. Maksudnya kalian saja yang mensolatkan, saya tidak, kata Rasulullah. Faqama Abu Darda, kemudian Abi Qatadah berdiri. Abi Qatadah berkata, alayya dainuhu ya Rasulullah, aku menanggung hutang piutangnya ya Rasulullah. Fasallan Nabi, kemudian Nabi mensolati jenazah ini. Sampai situ hadisnya.
Apa yang bisa kita ambil fikih dalam hadis ni? Ada 4. Pertama, bahawa salat jenazah itu dilakukan di masjid. Itu dia pertama. Tidak di rumah. Syariatnya salat jenazah itu di masjid. Jadi di masjid disolatkan. Kenapa di masjid? Masjid tempat yang paling afdal. Masjid tempat yang paling mulia. Ini sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim, al-buq'atul disebutkan asyarrul buq'atin sauquha. Kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid, sehina-hina tempat adalah pasar. Masjid tempat yang paling mulia. Maka salat lebih elok dilakukan di dalam masjid. Maka oleh karena itu salat jenazah di dalam masjid, bukan di rumah. Hak kita ada pula membuat 2 sesi. Ada sesi rumah, ada sesi masjid. Salat pertama sesi di rumah yang salatkan keluarga. Yang kedua jamaah masyarakat di masjid. Apa salahnya di masjid saja yang kita lakukan salat jenazah? Hadis jelas muttafaqun alaih. Di dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menukilkan hadis. Siapa yang ikut mensolati jenazah tu 40 orang. Yang keempat-empatnya ini orang yang tak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah jamin jenazah itu mendapatkan pertolongan daripada Allah. Daripada di rumah 10 orang, di masjid 20 orang atau 30 orang, apa salahnya dikumpulkan di masjid menjadi 40 orang? Semakin lebih banyak jemaah yang ikut, semakin afdal untuk melaksanakannya. Ini dia. Maka oleh kerana itu, sancaknya yancak di masjid, tak usah di rumah lagi. Cuma kan orang kita kadang hendak apa dah bilulunya solat di rumah lagi katanya. Iya tentunya sekali mati kok acuknya mati ya, acuk semayang di rumah. Masjid aja, buat ke masjid, solat di masjid. Fiqih hadis ini yang kedua bahawa Nabi SAW berdiri dan Nabi menjadi imam salat jenazah. Ini dalil dalam fiqih bahawa yang menjadi imam adalah siapa? Orang yang menjadi imam, orang yang memang dia tamakun di dalamnya. Apa maksud tamakun? Memang ahlinya, ustadznya, imamnya, ini yang menjadi imam. Bukan harus disyaratkan anak jadi imam, tak. Tidak harus disyaratkan harus keluarga yang jadi imam, tak. Itu kadang dipaksakan. Anak tu kadang semayangnya dalam sehari tu kadang 3 waktu, paling banyak 4 waktu, jarang 5. Disuruh jadi imam, salatnya saja belum betul, wuduknya saja belum betul, untuk dirinya saja belum selesai, dia disuruh jadi imam. Akhirnya ya Rabbi, Allahu Akbar gini begini. Pernah terbuat bagai 5 takbir tu terbuat dah. Pernah pula kejadian pakai rukuknya buat dia. Ini nak sembahyang jenazah. Ini koreh pula hatinya tu. Koreh lah keinginannya, kau amak buat awak aja lah jadi imam. Tak mesti. Serahkanlah ke ahlinya. Siapa yang ahlinya di zaman itu? Rasulullah yang menjadi imam. Apa salahnya? Bisa saja Nabi menyuruh siapa anaknya, siapa keluarganya, ya, dia yang jadi imam. Bisa saja Nabi. Tapi Nabi kenapa? Nabi yang ahli dalam bidang fiqih, Nabi yang ahli dalam bidang hadis, Nabi yang tahu tata cara salat yang benar dan salat yang khusyuk. Maka oleh karena itu, di Arab, tengok coba datang. Pernah nak nampak oleh bapa ibu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, anak yang jadi imam salat jenazah ayah hamaknya? Coba datang ke Mesir, datang ke Al-Azhar, takkan pernah. Bahkan disyaratkan oleh pengurus masjid, siapa yang ingin salat jenazah di masjid itu yang jadi imam masjid, bukan orang lain. Kecuali mungkin anaknya itu memang anak yang saleh, ustaz pula, mungkin bisa saja ada toleransi. Tapi kok anak kon salat kerajo pe madu ayam. Tiap hari minggu bawa anjing pe berburu. Amma matinya jadi imam. La ilaha illallah. Mungkin kalau idui amma janang lo nak dia salah ustaz tu nak ke amma tu. Ni fikih ni dalil ni hadis ni yang kedua. Nabi menjadi imam.
Nabi menjadi imam salat jenazah. Jadi kan ustaz, yang terbaik itu adalah keluarga karib kerabat. Betul. Ini maksudnya adalah mendoakannya. Mungkin ketika setelah selesai dikuburkan didoakan, mungkin sebelumnya didoakan. Itu keluarga lebih akrab, keluarga lebih dekat doanya dan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi bukan dalam masalah salat fardu kifayah. Ini fardu kifayah masalah ini. Kadang kita kecewa gitu kadang. Kamu tak pernah nampak anak ibu ko pergi semayang ke masjid Jumat, tak pernah. Kalau yang paling acuknya duduk di kedai kopi, tu acuk nampak namanya. Tapi pasti buat maknya, awak aja yang semayang kena mak awak ke ustaz katanya. Hal pandai. Lai dulu le berjanji kan Allahumma fillahu warhamhu senyo kan kecil lah. Allahumma filahanya, ya Allahumma filaha warhamha. Dua tu nya. Nak bisa tambah lagi cik ambo. Ndak wak dua tu saya apa dari dulunya je. Ya, memang boleh je nya, ndak je apa dan ndak je baca dan ndak je pun. Tapi kan sia-sia lampailah ustaz. Ada ustaz imam masjid tu, imam jadi imam ya, mohon doakan nama ambo. Lah selesai masalah. Apa harus awak pula yang tampil? Nih, kebanyakan kita hari ini seperti itu, dipaksakan. Padahal di hadis jelas. Kalau awak rasanya nak mampu apa je lah. Mundur aja lah. Nak sok mantap lah awak ajalah. Bisa kau nyaja. Rupanya nak bisa jadi imam. Akhir kacau. Pernah bagai tabuik 5 takbir, dibuat pula sujud sahwi. Kan paling parah itu. Alat tabuik 5 sujud sahwi itu cerita nyata itu. Nyata ceritanya itu. Jadi jemaah banyak bertanya lah setelah kejadian itu, ambo mengisi wirid dia masih apa di situ. Jadi ditanya, kami tadi semayang jenazah 5 takbir ustaz, apa cara tu ustaz ni? Ya sebenarnya tak jodoh masalahnya 5 tu dah perlu diulang solat balik ndak ada dah. Kan tak terkena kan dia lupakan bukan dia bersengaja je. Ndak sengaja dah ustaz. Lah ndak apa tu dah sah salatnya sah, ndak apa dah. Ndak perlu diulang lagi dah. Yalah. Tapi ndak itu dah ustaz apanya? Kami tadi sujud sahwi pula ustaz. Tu ialah kacau tu mah. Ampe mestinya salam kan Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana wa lahu sampai terakhir. Kan salam mestinya lah tu. Nya nak tekan anggap itu di yang ketiga baru. Takbir ni cek lah yang kelima, tak ada masalah ya. Hendak lah perlu subhanallah subhanallah di belakang lah kan. Lah terbaca, nak lah perlu sujud sahwi dah nya, perlu sujud sahwi. Sembahyang togak lah, sembahyang ada sujud. Nah, itu bermasalah. Siapa yang jadi imam? Yang jadi imam anak jenazah tu ustaz. Anak jenazah tu ustaz ndaknya. Ndak ada ustaz. Itu kacau jadi masalah. Serahkan ke ustaznya, serahkan kepada ahlinya. Rasulullah yang menjadi imam salat jenazah. Fiqih hadis yang kedua. Ini juga salah satu dalil bahawa hutang itu wajib untuk dibayar. Wajib untuk dibayar. Tak boleh tidak kita membayarnya. Syariat sudah menjelaskan seorang yang apabila dia memilikinya hutang maka dia mesti untuk membayarnya. Bahkan Nabi ancam apa? Nabi tidak mensolatinya. Nabi ingin memberikan kabar kepada para sahabat bahawa ini sahabat ni, ini jenazah ni tak berhak mendapatkan doa dari Nabi di dunia, tak berhak mendapatkan syafaat Nabi di akhirat. Itu dia. Bahaya apa? Maka kalau awak berhutang ada ansu-ansu lah dari kini hutang awak tu. Tak berhak mendapatkan doa dari Rasulullah di dunia, tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi di akhirat. Tu bahaya hutang. Maka dibayar, ada di ansu-ansu bayar. Nya kecik Imam Ibn Hajar, orang ko tipe berhutang tu ada bertiga. 3 tipe manusia dalam berhutang, kata Ibn Hajar. Pertama, dia berhutang dan dia punya niat untuk membayar dan melunasinya. Itu pertama. Yang kedua, ada orang yang berani dia berhutang tapi tidak ada niat untuk melunasi. Pinjam PT orang 20 juta, sampai 6 juta tuan tok saya lah. Lah nyansu sampai 6 juta. Sudah tu main hilang aja lah. Aku tipe yang kedua. Mana ada niat untuk melunasi lah. Ketika diminta berang pula kawak baru pitian 20 juta dulu lah makak kecilnya. Ya bayilah kalau dia nak makak orang. Ada tipe yang ketiga,
tidak tahu apakah dia mampu untuk membayar atau tidak. Ini tipe yang ketiga kata Imam Ibn Hajar. Kebanyakan dari kalangan orang berhutang yang dimaksud di hadis Nabi tak mau mensolati itu adalah tipe yang kedua. Orang yang dia mampu berhutang tapi tidak ada niat untuk melunasinya. Bukan dia tak mampu melunasi. Mampu tapi niat untuk membayar itu tidak ada. Niat untuk membayar itu tidak ada. Ini bermasalah ini. Maka Nabi mengancam, Nabi awalnya tak mau mensolati itu. Nabi ingin memberitahu sahabat, ni kalau berhutang wajib kalian bayar. Kalau kalian meninggal dunia kalian dalam keadaan berhutang, tidak berhak mendapatkan doa dari Nabi di dunia dan tidak mendapatkan syafaat Nabi dia. Bayangkan tu, parah mak. Kalau tak dapat doa Nabi di dunia, tak dapat pula syafaat Nabi di akhirat. Nak ke mana kita lari nanti di akhirat? Surga mana yang nak kita huni? Pertolongan siapa yang nak kita harapkan? Nah, maka oleh karena itu ada niatlah kita setidaknya untuk menyicil daripada hutang kita. Yang keempat, fikih hadis. Ini salah satu dalil bahawa setiap orang yang meninggal dunia mesti harus ada si dhaminnya. Siapa si dhamin? Dhamin ni orang yang menanggung hutang. Mesti keluarga? Tidak, orang lain pun boleh. Kita tak ada hubungan sanak famili dengan saudara kita. Ada tetangga kita mungkin. Tapi menurut kita tetangga kita ni baik. Ketika kita susah dia bantu, ketika kita butuh hajat dia tunaikan. Ketika dia meninggal dunia, ternyata dia memiliki hutang. Boleh kita sebagai tetangga menjamin hutangnya dan membayar hutangnya. Dan itu besar pahalanya tu. Maka di dalam asnaf yang 8 itu kan ada satu sigharim namanya. Orang yang berhutang. Ini pada hakikatnya orang kita jarang mengeluarkan zakat kepada yang satu ni. Banyak orang kita mengeluarkan zakat ke fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, amil. Tapi kepada sigharim, orang yang berhutang, jarang orang kita mengeluarkan zakat. Padahal ini besar pahalanya. Besar pahalanya. Apa contohnya? Mudah sebenarnya mengeluarkan kepada si gharim ini. Kita memiliki uang, zakatnya. Amalkanlah ini, coba diamalkan. Kami alhamdulillah kita amalkan. Datang kita ke kedai-kedai ini. Datang awak ke kedai-kedai itu. Coba tengok, tanya ke orang kedai itu. Ada tak orang yang berhutang di siko kata awak ke orang kedai? Lai Pak Ustaz, siapa? Tengok namanya. Sianu sekian. Kita tengok, kita kenal dengan orang ni. Fulan ku tinggal di situ, fulan ku tinggal di belakang rumah awak, fulan ku tinggal 20 rumah jarak dari rumah kita. Hutang yang cik 3 juta, yang cik 2 juta. Kata orang kedai, kami nak magihnya hutang lagi dah Ustaz. Apa nak lagi? Kenalah banyak betul hutangnya Ustaz. Kita ada uang zakat kita. Ambil uang zakat ni, saya lunasi hutang si fulan ini. Itu dia. Itu dianjurkan dalam syariat. Besar pahalanya itu dianjurkan dalam syariat. Ni, saya bayarkan hutangnya. Tapi hutang yang dibayarkan di sana adalah hutang wajib, hutang taat, bukan hutang maksiat. Hutang apa? Hutang beras, hutang minyak, hutang bawang, hutang garam, hutang supermi, itu yang kita bayarkan. Sunnah itu Pak, dianjurkan itu. Kalau hutang rokok enggak bayar. Jadi nanti dia tengok apa aja hutangnya dah. Hutang beras, hutang minyak, hutang garam. Ada hutang rokok nak bayar depan-depan dia. Pak lah jinyo bilang. Ini dianjurkan ini. Kita tidak tahu, rupanya yang berhutang tu orang yang tinggal di belakang rumah kita. Orang yang berhutang tu tetangga kita. Anaknya lah lapar malam hari, nak makanlah 2 hari, nak makan menangisnya. Berhutangnya ke kedai. Orang kedai nak magihnya hutang. Kenapa dah banyak tertumpuk hutangnya? Kita tidak tahu. Kita enak dengan makanan nikmat, dengan makanan lezat. Rupanya tetangga kita ada yang belum makan. Maka ini cara salah satunya ni. Coba, kalau ada zakat itu, coba jalan ni. Jalan kedai ke kedai. Tanya, siku ada nak hutang sana. Lai, berapa hutang? Ada 800,000 Ustaz. Lah berapa lama kau? Kau hutang kau lah setahun Ustaz. Bayarkan uang zakat kita. Dalam pandangan syariat, tak dianjurkan kita memberitahu kepada dia. Dalam fikih mazhab Syafi'i disebutkan itu, nak dianjurkan.
Karena kalau wa anjurkan, besoknya buat pula hutang dia balik. Seru mah hutang sampai sana tu mah nyobayan Pak Haji tu kecil kan. Nak dianjurkan. Jadi tahu beko toke ko main dua kaki pula beko ustaz. Apa cara? Dicarilah orang yang amanah satu. Coba cari orang yang amanah, diselidiki, sudah aman. Kadang-kadang orang kodai pula yang kadang punya kerajo pakai, ambil lah jenak apa dah. Ada saya beko orang membayar mana apa dah ambil lah. Orang nak melakon galih lah. Ambil lah nak apa dah. Apa lah. Minyak berapa kilo, 5 kilo ambil. Ni kan ada orang bayar nak kau orang punya kedai pula ni ndak berselereh namanya ni. Ni syariat. Maka yang penanggung hutang tadi ko Abi Qatadah. Abi Qatadah ni tahu. Abi Qatadah ni orang kaya. Abi Qatadah mampu membayar harta. Abi Qatadah ingin melihatkan sikapnya ke Rasulullah. Alayya dainuhu ya Rasulullah. Di muka orang ramai. Kata Abi Qatadah, alayya dainuhu ya Rasulullah. Aku menanggung hutang si fulan ya Rasulullah. Fulan tu bukan familinya. Fulan tu bukan nun sanaknya. Alayya dainuhu ya Rasulullah. Aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi mensolati jenazah. Jadi kalau begitu, Nabi tidak jadi untuk tidak mensolatkan. Berbeda dengan pendapat kebanyakan orang-orang liberal. Nabi saja pernah tidak mensolati jenazah yang berhutang. Tak jadi. Nabi jadi mensolati jenazah itu karena sudah ada yang menanggung hutang. Alayya dainuhu ya Rasulullah, kata Abi Qatadah. Kewajiban di atasku untuk membayar hutangnya ya Rasulullah. Maka inilah dalil kita hari ini. Ketika jenazah akan dilepas, ketika pelepasan jenazah disampaikan oleh ahli waris. Kalau ada hutang piutang yang belum selesai, yang belum terbayar, maka silahkanlah datang ke kami ahli waris. Kami yang akan membayar hutang piutang daripada family kami ini. Itunya maka ada Abi Qatadah. Makanya tak perlu imam bertanya lagi dah. Tak perlu imam macam Nabi lagi. Nabi tadi kan sebelum solat ditanya oleh Nabi, apakah jenazah ni berhutang ke cik Nabi? Itu Nabi bertanya karena tidak ada sidamin. Tak ada orang yang penjamin hutang. Kalau sudah ada yang penjamin hutang, jangan imam bertanya pula lah. Kalau you tolak di imam, cuba je lah. Kalau you jenazah sedang terletak tu, ke cik imam, sunnah Nabi, kita mesti bertanya dulu, apakah jenazah kau berhutang pak? Itu sakit hati keluarga adanya tu. Karena tadi sudah ada di rumah tadi pas pelepasan jenazah, sudah disebutkan, sudah dijelaskan alayya dainuhu. Cuma masalahnya hari ini tidak ada ta'yin. Ta'yin ni tidak ada penentu siapa yang membayar hutang. Tak bisa sebenarnya. Ahli waris mengatakan, ya kalau ada hutang piutang ayah kami ini yang belum terselesaikan, silahkan hubungi kami di rumah ini rumah daripada ahli waris, kami akan membayar hutang piutang daripada ayah kami dengan bukti. Datang besoknya lah 3 hari datang orang kata orang tadi, nak ayah awak dulu ada berhutang 5 juta. Kau kwitansi, kau bukti. Kecil anaknya tadi, cubalah minta ke adik ambo paknya, kerana adik ambo tu yang memegang piti sawit ayah ni. Baiklah, apa tadi ke anaknya yang paling ketek, ayah engkau berhutang 5 juta kamu waktu dulu kau kwitansi. Kecil anaknya, oh kalau itu tu jual abang ambo lah pak, kerana abang ambo yang memacik kontrakan rukonya, pagi bulannya. Kebanyakan model itu tu. Mengecek pertama mudah, pas membayar tak ada satu pun bertanggungjawab. Dan kecek anak yang paling gadang, anak yang paling ketek, kecek anak yang paling ketek, anak yang paling gadang. Akhirnya hutang tidak terbayar. Ini zalim ni namanya. Kebanyakan kita seperti itu. Dhamin kita tu tak ada yang dipercaya. Yang menjamin hutang tu payah untuk kita percaya. Maka oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita, dianjurkan kita untuk menanggung hutang saudara kita. Bahkan dianjurkan kalau kita mampu juga membayarkan hutang saudara kita. Jadi yang cak itu cuba kita amalkan sekali. Ya, kita sedekah yang termasuk sedekah yang tidak diketahui oleh orang. Tengok ke kedai itu, tengok ada nak berhutang. Lai siapa sianu, tengok catatan hutang. Tadi. Tapi kalau memang hutang rokok jadi bayan bulan tak sah tu. Bayan. Tiap tahun amalkan itu.
Menjelang Ramadan satu, menjelang hari raya satu. Cuba tengok kedai-kedai yang dekat. Awak khawatir awak rupa tetangga awak yang berhutang. Inyo meminjam piti ke awak malu, meminjam boreh ke awak sogan. Berhutang lah inyo ke kedai. Hutangnya hutang beras, tengok boreh sekilo, minyak, apa segala macam bayarkan. Itu besar pahala. Itu yang diajarkan oleh Abi Qatadah kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufik. Jadi 4 itulah hikmah fikih hadis ini yang bisa kita ambil pada hari ini. Pertama, bahwa salat jenazah itu disyariatkan di masjid. Yang kedua, yang menjadi imam salat jenazah adalah ahlinya, orang yang pakar di bidangnya, yang memang imam dia. Yang ketiga, bahwa kita dianjurkan membayar hutang sebelum kita meninggal dunia. Keempat, disunnahkan kita menanggung hutang saudara kita. Hadza wabillahi at-taufik wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Selesai berarti apa je lah. Selesai harus asuransi. Tangwak di bank umpamanya. Ada asuransi, selesai. Kita terbebas. Di dunia selesai, di akhirat selesai. Tapi kalau bisa dari kini itu pilih asuransi syariah. Kalau ingin kita berasuransi di bank, pilih asuransi syariah. Jadi kalau asuransi itu itulah sebagai domain ni kan. Jadi terpaksa di akhirat awak dituntut pula balik. Jadi apa cara asuransi tu? Apa guna sedangkan awak lah membayar asuransi itu di dunia? Boleh. Namanya asuransi. Asuransi itu kan bahasa awak. Bahasa Arabnya kan domain, orang yang penjamin. Nah, asuransi jiwa mati gitu. Memang itu bunyi akad. Di bunyi akad itu jelas ketika kita mati maka selesailah hutang. Siapa yang menyelesaikan hutang di akad itu, dia apa dia diselesaikan hutang karena lah ada orang yang menjamin. Orang yang menjamin kau bernama asuransi. Boleh selesai gitu. Kalau seandainya di akad dibunyikan bahwa itu sudah selesai, meninggal kita umpamanya, berarti hutang tadi dilanjutkan oleh keluarga. Berarti kita menzalimi keluarga. Apa guna asuransi? Kecuali kalau tak ada asuransi. Kalau tak ada asuransi betul. Tapi kalau lah ada asuransi, itulah guna asuransi. Tidak menzalimi keluarga lagi. Selesai. Di dunia selesai, di akhirat selesai. Ada yang lain? Silakan. Dosa yang tak bisa, amal bisa. Iya. Jadi saya pernah dengar ceramah kalau misalnya ada nanti di kotor, jadi nanti di kotor itu ketika amal kita sudah kan kita ditanya gitu kan, apakah orang ini masih ada kendala gitu. Jadi kalau misalnya nanti amalannya sudah habis, itu dosanya dipindahkan ke orang lain. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Memang bisa bahwa di kita mengambil dosa daripada dosa orang karena kita memiliki hutang piutang atau maksiat kesalahan kepada orang itu yang belum dimaafkan oleh orang itu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Memang iya. Maka itulah yang disebut dengan orang yang paling miskin itu, itulahnya. Alah amalannya tidak ada, dosanya banyak, tambah pula dosa orang lain yang harusnya ambilnya. Tapi di akhirat ada dalam hadis Sahih Bukhari ada ini. Hadisnya sahih. Ya betul, bisa. Maka itulah kita sebisa mungkin, seelok mungkin hutang di dunia kita baik, dengan orang pun kita berbaik. Karena kalau tidak mereka kemari payah awak. Alah amalan awak seketek, dosa awak banyak. Nak amalan seketek kau dia hutang orang ambil lo ada orang, bagian pula ke orang. Dosa orang awak ambil pula tu. Ada hadis dalam Sahih Bukhari ada. Memang bisa itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Sama di daerah saya begitu juga ya. Daerah saya. Jadi ibu-ibu itu mengantarkan, cuman tidak masuk ke pemakaman. Sampai di luar pemakaman tu aja. Yang umpamakan pemakaman tu pakai pagar itu. Di luar pagar tu aja ibu-ibu ke dalam tu tak masuk dia. Yang mensolati tu betul tak ada. Lebih banyak di luar masjid tu ibu-ibu tu ramai togak-togak duduk-duduk bercerita-ceritanya lagi. Padahal mestinya bagus dia ikut mensolati. Tentang mensolati jenazah, tidak ada hadis yang melarang perempuan untuk ikut mensolati jenazah. Tapi untuk mengantar ke kuburan, untuk berziarah, memang ada hadisnya Nabi melarang perempuan. Ada hadisnya. Tapi hadis itu pun sudah dikatakan oleh para ulama ada ilatnya. Ilatnya itu kalau dikhawatirkan fitnah. Pedusika kan tiba capek tibonya. Apalagi kalau yang meninggal tu lakinya beko. Alah tabayang ni bang, capek mana bang tinggal bang. Alah mulai starnya beko ni tokok-tokok kepalanya, cabik-cabik rambutnya. Itu kan niyahah. Itu yang membuat perempuan itu dilarang untuk datang ke kuburan, dikhawatirkan niyahahnya. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya perempuan tu salatnya di rumah ikut salat jenazah, kemudian laki-laki nanti salatnya di masjid. Yang jadi imam di rumah kan laki-laki juga kan, bukan perempuan itu kan. Jadi imam laki-laki itu, kalau perempuan juga jadi imam tu enggak juga pas dia. Tapi kalau yang di rumah itu yang jadi imamnya laki-laki tapi lebih kebanyakan makmumnya perempuan, ya tidak apa-apa, boleh saja. Ya itu bisa jadi itu sebagai salah satu solusi itu, bahawa perempuan itu dilarang dia untuk datang ke kuburan untuk untuk menguburkan. Memang ada hadisnya kalau larangan perempuan datang ke kuburan untuk berziarah. Tapi kalau hadis tentang larangan perempuan untuk mensolati itu tidak ada. Perempuan pun dianjurkan ikut mensolati. Nabi mengatakan falahu, apa kata Nabi? Orang yang ikut mensolati, orang yang ikut menunaikan fardu kifayah, maka dia mendapatkan apa? Kata Nabi SAW, dia mendapatkan gunung Uhud. Apa itu? Kirat. Wa ma huwa kirat ya Rasulullah? Apa itu kirat ya Rasulullah? Kata sahabat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan kirat itu kajabalil Uhud, besarnya sama seperti gunung Uhud. Begitu besarnya orang yang mendapatkan pahala ketika dia ikut mensolati jenazah. Hadis itu tidak disebutkan laki-laki saja atau perempuan saja, tidak. Jadi laki-laki dan perempuan itu dapat kedua-duanya. Nah, begitu ni. Hadza billahi taufik. Satu lagi silakan. Masalah kontolong tadi Ustaz. Kan itu kontolongmu baru ada lagi Ustaz yang mau Ustaz. Itu tuh sama dengan yang mau Ustaz atau apa? Kantarah ini sama dengan apa ya? Timbangan kan? Hisab, setelah hisab. Kantarah. Tapi itu kan perjalanan Imam Qurtubi dalam Tazkiratul Amwatil Akhirah ada menyebutkan itu, bahwa itu adalah pada hari setelah Yaumil Jaza. Yaumil Jaza. Jadi mizan, timbang dulu kalau tak salah saya. Setelah timbang sirat dulu, setelah tu timbang syafaah, setelah kintarah ni baru syafaah. Setelah kintarah baru dapat syafaah, baru surga dan neraka. Jadi di kintarah tadi itu ya bisa saja, kita tidak secara pasti, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa di mana tempatnya yang hadis Bukhari tadi itu berlaku. Pokoknya di dalam hadis itu disebutkan yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah yang terfaham oleh kita ba'dal bi'tsah, setelah orang itu dibangkitkan daripada kuburnya, itulah hari kiamat namanya itu. Sampai dia nanti masuk surga, masuk neraka. Jadi yang kintarah tadi itu bisa jadi hadis tadi itu berlaku di yaumil qiyamah yang pas dengan kintarah tadi itu. Begitu. Jadi yang antum maksud apa kira-kira? Proses itu kan sekolah dulu diajarkan proses-prosesnya. Tapi nggak pernah dengar yang nama kontolong itu Ustaz. Itu tuh kan penamaan-penamaan itu pun tidak berdasarkan dengan yang pasti, secara pasti yang ada itu adalah yaumil qiyamah.
Yaumil qiyamah tu tunjuk saudara itu yaumil hisab, ada yang menamakan yaumil jaza, ada yang mengatakan yaumil mizan, ada yang mengatakan kintarah. Cuman ada yang mengatakan memang diatur proses-prosesnya itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zara. Jadi proses-prosesnya itu tuh dari alam kubur, setelah alam kubur hari kiamat. Hari kiamat ini pun ada yang mengatakan yaumil akhir. Ada yang membedakan yaumil akhir dengan hari kiamat. Kenapa yaumil akhir? Ada yang mengatakan yaumil akhir kau mulai orang tu mati itu yaumil akhir itu. Karena tidak ada hari setelah itu lagi. Ada yang mengatakan yaumil akhir tu pas di hari kiamat itu lah yaumil akhir. Jadi beda-beda. Ndak apa tu dah, ndak prinsip kali tu nak kintarah, nak qanatir. Antum tahu qanatir? Ada lagi dalam Quran qanatir namanya. Ndak prinsipnya. Jadi tidak prinsip ya. Yang paling penting yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini adanya yaumil hisab. Itu wajib kita yakini. Adanya hari pembalasan, yaumil jaza. Itu harus kita yakini itu. Wajib untuk kita yakini. Tapi menurut sebagian orang-orang liberal, menurut mereka yaumil jaza itu tak ada. Jadi menurut mereka orang mati ya kadang ada yang langsung masuk neraka, ada yang masuk surga tanpa pakai proses itu. Itu menurut orang-orang liberal. Tapi menurut kita tidak. Menurut kita memang ada prosesnya. Itulah yang lama sekali. Sehingga dari proses itulah nanti baru orang neraka dimasukkan ke neraka, orang surga dimasukkan ke dalam surga. Mana yang lebih dulu masuk penghuni neraka atau penghuni surga? Di dalam hadis Nabi dan Riyadhus Shalihin itu yang lebih dalam muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, yang lebih dahulu masuk nanti adalah penduduk neraka. Neraka masuk dulu seluruhnya ke dalam neraka, barulah setelah itu masuklah penduduk surga. Itulah dia. Jadi kalau tidak ada nama awak imbau-imbau dah, berarti lah ya ada harapan awak masuk surga. Tapi kok ada pula kawan main bawa awaknya, kawan pula main bawa awak. Dan masuk kecek kawan tadi. Si anu tu sama perangainya jadannya je. Siapa kecek malaikat kan? Si anu tu siapa lalu diimbau ingin cepet ayo kalau bisa Jordan langsung masuklah kerana pula awak cik. Yang di akhirat tu tak lebih bisa membayang-bayangkan ni, lebih asyad lagi, lebih parah lagi di akhir. Bayangkanlah kecek Nabi SAW lah salangkah leka masuk ke surga tu bisa nak jadi masuk surga. Bayangkanlah tu di hadis Nabi. Lah salangkah leka masuk surga bisa nak jadi masuk surga. Itu kecek kawan apa lo? Beda dan Sianu tu kecek kawan. Dan kalau agak elok-elok seketik pernah dia mendengar ceramah ustaz. Sianu tu tak pernah sama sekali dah kecek kan. Bisalahnya masuk surganya lah. Dia ambil pula naudzubillah. Naudzubillah. Maka cocok membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu kecek Nabi. Siapa yang semakin sering membaca Allahumma ajirna minan nar dalam Sahih Muslim ni, setelah salat maghrib, setelah salat subuh, membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, dalam satu riwayat 5 kali, maka neraka berkata kepada Allah. Apa kata neraka? Ab'adallahu ab'adaha min. Ya Allah, jauhkanlah orang ini daripada aku. Jauhkanlahnya daripada hamba, jauhkanlahnya daripada hamba. Itu kata neraka. Hadis di dalam Sahih Muslim. Itulah kita banyak-banyak membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Siap maghrib dengan solat subuh 7 kali. Hadis dalam Sahih Muslim. Jadi kecek neraka, jauhkanlahnya dari hamba ya Allah, jauhkanlahnya dari hamba ya Allah. Rupa neraka bisa aja main bawa awak besok ke sikol langku lain, jangan jauh lama-lama mana kan. Naudzubillah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.